Aduh. Ya, oke. Jadi di video ini aku ingin menceritakan perjalananku bekerja, itu liputan dokumenter salah satu acara terbesar kemarin di bulan Juli di Bali, yaitu Aci Manggung ya. Itu acara lumayan viral di beberapa sosial media dan acara tersebut itu ada di Desa Bugbug, Karangasem. Jadi aku berkesempatan ngeliput itu dari tanggal 28 Juli terus 1 Agustus 2 sampai 3 ya. Jadi 1 sampai 3 Agustus. Jadi sebenarnya di tanggal 28 itu aku nggak ada ide buat video ini, jadi video jurnal ini. Jadi aku rekam buat dokumentasi sendiri itu secara vertikal, jadi nggak ada niat untuk mempublikasikannya. Dan baru kepikiran di tanggal 1 pagi itu pas baru mau berangkat ke Karangasem. Jadi langsung saja aku ceritakan dari tanggal 1 Agustus saja ya. Jadi di tanggal 1 Agustus kita berangkat dari Denpasar itu jam 8. Jadi sekitar 2 jam lebih perjalanan gitu. Sampai sana kita prepare untuk alat-alat. Semoga lancar. Semoga lancar. Yang penting sarapan. Semoga lancar aja. Jadi kita udah di Bugbug, hari kedua syuting dokumenter. Tetap semangat walaupun mendung. Jadi di sampainya di Puro Desa kita sembahyang dulu untuk minta izin karena kita akan melakukan liputan dokumenter di desa ini. Jadi di hari pertama ini itu wawancara terus. Jadi kita sedang mewawancarai masyarakat. Jadi aku lupa ini apa ya masyarakatnya sebagai apa di sini. Maaf banget karena mungkin aku terlalu fokus untuk menyiapkan peralatan audio recording. Ya kan, kayak biasa saya jemak men. Kok deh ya dari segi alur, dari segi cerita satu aja ya kan. Koknya wong lah hasil. Nah, tuh kan bapak kita nuturin cening. Koknya kerjakan dengan hati, hasilnya pasti bagus. Nah, ini lah. Kemudian setelah wawancara di sini kita menuju rumah Dehe yang bernama Tami. Jadi kita di sini akan menemui 2 orang, Dehe dan Trune. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di Bali penyebutan Dehe itu untuk pemudi desa dan Trune itu untuk pemuda desa. Jadi mereka yang meneruskan budaya yang akan diwariskan oleh leluhur mereka. Jadi di sini kita akan mewawancarai mereka berdua ya. Aduh. Jadi sebenarnya saat wawancara itu aku perutku udah lapar karena ini udah menunjukkan jam 2 atau jam 3 sore kalau nggak salah. Jadi untungnya itu si Made membawakan kita tipat santok, jadi aku makan sambil mendengarkan wawancara di sana. Perasaannya adalah senang, gembira, bertemu banyak orang, aturan ayah, dan memang itu saya rasa. Dan ya setelah wawancara akhirnya kita istirahat, makan tipat santok lagi gitu. Jadi lumayan menenangkan ya di desa ini. Kantor kan sih ada mau aja yuk. Yuk nama alasannya pindah. Ting. Mana Bang Aman? Kipat tuh habisin. Tadi dari Mana men? ya gini-gini aja Bang, biasa aja. Nah setelah kita makan dan istirahat, kita akan wawancarai lagi Bapak Pengrajak Desa. Jadi Bapak Pengrajak Desa ini bisa dibilang orang yang menentukan tanggal acara yang ada di Desa Bugbug. Jadi kayak dia yang bikin kalender untuk kegiatan upacara selama 1 tahun di desa ini. Dan
Ya jadi desa ini punya kalender khusus tersendiri lah ya. Jadi kalender desa Bugbung kayak gitu. Yang dilihat itu bukan wajahnya. Jadi setelah mewawancarai Bapak Pengraja desa, jadi kita menuju Pantai Virgin Beach untuk mengambil beberapa gambar ya. Jadi di sini bersama Made dan kami juga. Dan kita juga ditraktir lagi untuk di sini ya. Jadi kita misalnya pizza aja untuk dibagi-bagi sama teman, tapi terus terang aja aku masih kenyang ya. Jadi aku nggak ikut makan pizza. Pembohong, kau pembohong. Dan kemudian kita menuju ke penginapan gitu. Jadi kita dikasih tempat nginap di tempat camping. Itu kita lumayan malam ya, nyampenya itu sekitar jam 9 ya kalau nggak salah. Bang, kita sedang mencari hantu. Malam gini kita nyari apa bang? Nyari hantu. Jangan bang, nggak Nyari ada apa? hantu di sini. Nyari apa? Aku Nggak ada dengar suara gini bang? Kalian dengar suara nggak? Kayak ada yang gerak-gerak. Heeh. Kalian gerak. Gila. Baru di parkiran udah serem ya. Heeh. Kita ntar masuk ke dalam ya bang. Masuk ke dalam. Heeh. Tuh, suara cicak bang. Gimana bang? Suara cicak mengatakan. Hah? Pas kita cek lokasi itu kita ternyata belum ada bekal di sana dan kita balik lagi ke minimarket untuk membeli beberapa bekal seperti mungkin ada yang belum bawa sampo, sabun yang kayak gitu atau mau beli makanan ringan kayak gitu untuk cemilan. Orang-orang itu bisa yang kayak gitu. Kita juga bisa. Tapi kita pasti milih. Jadi kita menuju ke minimarket dulu dan setelah ke minimarket baru kita naik ke atas lagi dan menuju ke penginapan. Dan yang jadi masalah itu adalah tempat kita menginap itu jauh ke bawah dan aku nggak bisa pegang handphone untuk ngerekam keadaan di sana. Jadi tanganku tuh penuh dengan apa ya, bisa dibilang penuh dengan barang ya. Di sini kayaknya bawa tripod, bawa perlengkapan sound, audio, terus bantu bawa galon gitu. Karena ada beberapa teman yang sakit juga itu. Kata-kata hari ini Mas Irwan. Lagi demam. Di penginapan itu jelas ya kalau kita tuh nggak bisa tidur cepat, jadi kita ngobrol dari jam 9 itu sampai jam 2 malam. Padahal besoknya kita harus bangun pagi jam berapa ya? Jam 5 ya kalau nggak salah ya. Jam 5 atau jam setengah 6 itu kita nyari sunrise. Dan pada akhirnya kita itu bangun terlambat itu. Jam 6 baru bangun persiapan. Untung sunrise-nya jam setengah 7. Jadi kita di Bukit Asah itu tempat camping itu sunrise-nya itu tepat di depan kita menginap gitu. Jadi langsung keluar kamar itu langsung sunrise. Dan kita di sini juga mengambil beberapa gambar. Jadi Tami datang lagi buat diambil beberapa gambarnya. Jadi aku nggak ikut Bang Andrew, kameramennya ngambil gambar. Aku keliling-keliling di sekitaran sini aja gitu, sekitaran Bukit Asah ini aja. Setelah ngambil gambarnya Tami dan beberapa view dari Bukit Asah ini, kita menuju ke bawah ya. Jadi kita akan berencana mewawancarai beberapa narasumber lagi itu ke bawah. Akan tetapi kontak personnya si Pak Mika ya, Pak Mika namanya, yang nganter kita ke sana kemari di sana, dia nggak bisa dikontak pagi itu. Jadi kita sarapan dulu di desa ya, di dekat pasar itu kita ada yang beli soto dan bakso gitu. Itu yang lucu, kita beli nasi itu 5.000. Nasinya tuh banyak banget itu. Kalau di sini di Denpasar itu mungkin harganya 35.000 atau 20.000 mungkin ya. Atau 15.000. Banyak banget. Padahal yang pesan itu satu orang aja gitu. Bisa dimakan 3 orang.
Ibu, terima kasih. Jadi karena Pak Mika nggak bisa dihubungi, kita balik lagi ke penginapan untuk yang ngecas baterai, ngecas drone, Jadi kita di sini bengong sambil mandangin laut. Inilah pegawai yang dibilang santai. Panas. Akhirnya jam 2 kita lanjut ke desa lagi, itu menemui seorang bapak, ya aku lupa namanya, astaga. Itu yang menggambar Yamuraja yang sedang viral. Itu kita wawancarai dia. Ntar kalau ingat aku kasih namanya ya. Terus habis itu kita lihat permainan selonding juga, dan kemudian menuju ke sawah gitu. Kita nerbangin drone di atas sawah dan melihat pedesaan gitu. Jadi aku sendiri baru mengerti ya kenapa orang-orang di desa ini melaksanakan upacara ini begitu megahnya. Ya karena mungkin rasa syukur ya, karena tempat ini sangat indah banget gitu. Jadi kayak apa ya, rasa syukur kepada Tuhan mungkin. Nah, di malam hari kita juga melakukan reka adegan untuk pembuatan Yamuraja, tapi nggak di halaman pura yang viral itu, bukan di halaman Balai Agung ya. Cuma beberapa shot aja, dan ya setelah itu kita balik lagi ke penginapan. Itu baliknya malam juga, itu sekitar jam 8, jam 9 itu. Sesampainya di penginapan itu kita dikejutkan dengan semut naik ke kamar kita yang cowok itu. Iya, aman nih motor. Kenapa tuh? Kalian beli jajan? Beli jajan yuk. Yuk. Sekarang Besok. tengah malam dikerubungin semut. Nggak tahu ya kenapa bisa ada semut ya. Mungkin karena apa ya, tempatnya panas kali ya, jadi semutnya naik atau ya nggak paham lah aku. Jadi sebelum mandi gitu, padahal mau mandi, kita balik lagi ke mobil itu menuju minimarket untuk beli baygon gitu. Kita melihat Bang Andrew lagi gambar graffiti ya guys. Kayak lagi nyepet tembok. Graffiti dia. Udah lama kerja di villa Bang? Baru 2 hari. Baru 2 hari ya? Bang udah full ya? Astaga Bang. Pantesan semut. Kakinya Irwan ya? Sebelum mandi kita nyapu dan baru bisa beristirahat itu sekitar jam 10. Tetapi kita tetap ngobrol lagi sampai jam 2. Oke, hari ketiga, hari terakhir. Jadi sebenarnya hari ketiga itu nggak ada wawancara yang dilakukan ya. Jadi cuma kayak mengambil beberapa keadaan desa, mengambil gambar pasar. Dan kita menuju ke pantai untuk mengambil gambar nelayan yang baru balik dari melaut. Jadi beruntungnya kita ya, bisa dibilang beruntung ya, karena saat mau balik itu kita menemukan tukik yang baru menetas. Jadi di sana nggak ada penangkarannya. Masyarakat di sini membiarkan kami untuk melepas tukik ini ke lautan. Jadi di sini aku baru sadar ya kalau susah banget ya mencapai laut. Padahal mereka tuh baru netas gitu. Jadi lihatnya tuh kasihan. Walaupun kita udah bantu, tiba-tiba ombak datang dan ya bawa tukik ini balik lagi ke pantai gitu. Tapi mereka terus ke laut gitu. Tanpa menghiraukan ombak yang akan menghantamnya nanti. Yang penting mereka jalan dulu menuju ke laut. Itu semangat tukik ini bisa dicontoh sih, luar biasa ya. Ya, pada akhirnya di hari ketiga ini kita pulang dan sampai Denpasar itu jam 3 sore. Jadi itu merupakan perjalanan yang penuh dengan kenangan ya. Jadi kayak melepas tukik, terus kita ngobrol sampai malam dan mengagumi keindahan alam yang di sini. Itu merupakan pengalaman yang sangat nggak bisa dilupakan sih. Jadi sekian video perjalanan kali ini, dan kedepannya aku mungkin akan terus upload konten apapun yang aku suka sesuai dengan needs dan kemampuanku selain teknologi, karena kemarin aku boring. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Ada enak yang apa? Angkut tangki itu loh. Ini hari apa? Pak tangki. Kamar mandinya tuh bersih sebenarnya. Tapi airnya aja. Karena kurangan air aja. Bisa berenang di bawah. Hah? Berenang. Bisa, tembus ke Lombok ya. Bukan di pantai Bukan mau sekali. Lombok.